Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta, subscriber channel Padepokan Satria Dharma dimanapun berada, baik yang di Nusantara maupun yang di luar Nusantara, yang nyata maupun yang gaib, khususnya yang ada di Kota Lumajang dan sekitarnya. Kami mewakili tim channel Padepokan Satria Dharma turut berduka cita atas terjadinya bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah yang ada di Sumatera, baik yang di Padang, di Sumatera Utara, dan yang di Aceh. Dan semoga seluruh korban yang menjadi bencana diberikan kesabaran dan tabah dalam menjalani ujian ini. Kali ini kami di sini akan membuat konten mediumisasi masih seputar banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, khususnya yang ada di Aceh, yang di mana di balik bencana tersebut terdapat satu keajaiban, yaitu masih berdiri kokoh salah satu masjid yang kalau tidak salah di Bener Meriah di Aceh. Dari peristiwa tersebut sungguh menghebohkan dunia maya. Nah, kali ini di sini kami akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang bisa bercerita mengenai selamatnya salah satu masjid di Bener Meriah Aceh. Kira-kira ada apa dan kenapa bisa selamat akan kami gali di sini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Sama Sadi. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih merah dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahya Ningdirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib yang bisa bercerita dan mengetahui tentang selamatnya salah satu masjid saat terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Bener Meriah Aceh yang ada di foto ini. Masjid yang ada di foto ini salah satu gaib yang bisa bercerita mengenai kejadian tersebut. Dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahya Ningdirwana, otomatis ketarik ke tangan saya. Allah, masuk. Sinkron energinya, kuasa itu mediator, kita suaranya otomatis tersambung, bisa bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini golongan apa yang hadir? Jin Muslim. Jin Muslim. Tadi saya ingin menghadirkan sosok gaib yang bisa bercerita mengenai masjid yang selamat dari banjir yang ada di foto ini. Atau kamu yang hadir? Apa benar itu sampean?
Ya, itu benar saya. Jangan bohong ya. Saya diberi pemberitahuan harus diam dahulu. Ya, saya izin memprotek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana. Apabila gaib di depan saya ini berbohong, berdusta atau mengaku-ngaku, otomatis tubuhnya terpotong-potong. Oh, Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan jin muslim. ya, Tadi ada di mana sebelum di masjid sini? di atap masjid. Masjid yang saya maksud itu. Sedang apa di situ? Beribadah kepada Allah. Beribadah. Ya, Berarti tahu ya kejadian kemarin itu ya? tahu. Itu masjidnya masih utuh ya? Alhamdulillah. Tidak mengalami kerusakan. Alhamdulillah. Bisa diceritakan itu bagaimana bisa selamat masjid itu? Sebentar. Ada beberapa yang boleh disampaikan dan ada beberapa yang tidak boleh disampaikan, tidak diizinkan. Oh ya, yang tidak Karena diizinkan. ini berhubungan dengan hakikat bencana itu. Ya ya, yang tidak diizinkan tidak perlu dijelaskan. Yang diizinkan saja. Jika berbicara bencana, maka manusia pasti menjadi ingat. Menjadi ingat. Ya, tapi hanya waktu itu saja. Setelah bencana itu selesai, ya kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Sebetulnya itu ada apa kok sampai terjadi bencana banjir dan tanah longsor itu? Bentar, saya tidak boleh langsung banyak memberi penjelasan. Oh ya, Kamu pun juga jangan banyak bertanya. oh iya. Menunggu saya diizinkan untuk berbicara. Saya izin sambil merokok ya. Sudah diizinkan untuk menjelaskan. Oh oke. Monggo jelaskan. Yang pertama, atap itu memang sudah menjadi kehendak Allah. Karena ulah manusia yang ada di situ menentang Allah. Terutama menentang, mengganggu keseimbangan alam di sana. Mengganggu keseimbangan maksudnya merusak alam atau gimana? Ya, Berarti di sana terjadi kerusakan alam kalau gitu. ya betul sekali.
Makanya pas banjir itu banyak kayu-kayu yang hanyut ya. Betul sekali. Jadi selain kemaksiatan yang dilakukan manusia yang mengundang murka Allah, juga ada kemaksiatan yang tidak kalah hebat, merusak alam ini. Oh, berarti merusak alam termasuk kemaksiatan juga ya? Karena telah merusak ya ciptaan Allah. Sama seperti kalian manusia maupun kami bangsa jin muslim yang sama-sama wajib menyembah kepada Allah. Jika merusak tubuh itu juga sama akan mendapat murka dari Allah. Bermaksiat sama juga mendatangkan murka dari Allah. Karena itu sebenarnya ketentuan dari Allah. Yang pertama itu penyebabnya. Yang kedua penyebabnya juga terjadi banyak kekufuran. Banyak kekufuran. Ya. Maksudnya gimana? Tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Terjadi riba di mana-mana. Terjadi penyelewengan dalam agama. Agama, ajaran agama yang begitu sakral, suci menjadi tidak suci lagi. Digunakan untuk mencari dunia. Ayat-ayat Allah dijual murah. Untuk kepentingan dunia. Ya, contohnya. Ayat Allah tentang memelihara alam. Atau ayat Allah yang isinya mengizinkan untuk mengelola yang ada di bumi. Itu memang benar. Tetapi salah dalam tafsirnya. Jika merusak alam, maka kalian harus menanam alam. Jika merusak pohon, maka kalian pun harus juga menanam pohon. Sama juga ketika kalian atau manusia berbuat dosa, ya harus diimbangi dengan berbuat kebaikan. Seperti itu. Menjual ayat-ayat Allah untuk meraih harta. Sesuatu yang haram menjadi halal. Contohnya riba itu. Bahkan perzinahan pun juga marak di sana. Atas nama agama. Atas nama agama? Ya. Tapi sebenarnya tidak beragama, hanya memenuhi hawa nafsu. Pernikahan yang tidak sesuai dengan agama. Banyak di sana. Tapi yang paling membuat murka Allah adalah kekufuran itu. Justru manusia di sana yang katanya banyak sekali beribadahnya, mengaku ibadahnya sangat kuat beragama. Justru sebaliknya, ketika diberi ujian mereka langsung kufur. Seharusnya orang, makhluk manusia maupun bangsa jin yang mengaku rajin ibadah dekat dengan Allah, tetapi masih saja di dalam hatinya
tidak ridho dengan ujiannya, maka sebenarnya itu bukan manusia suci atau dekat dengan Allah, tapi sebenarnya manusia munafik. Maka di daerah bencana itu banyak orang munafik. Hatta juga ulama, banyak ulama yang munafik. Iya, iya. Melegalkan kemaksiatan dengan ayat-ayat Allah. Berarti karena faktor-faktor tersebut ya terjadinya bencana. Betul sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air yang sangat besar sekali, menghantam banyak tempat di sana, meluluhlatakan semua harta kehidupan yang ada di daerah sana. Iya, iya. Itu tidak seberapa. Nanti akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Ya, Berarti akan terjadi lagi kalau Allah murka jika ayat-ayat Allah dijual murah. Mereka yang mengatakan beriman, beragama kepada Allah, taat pada Allah, justru mereka tidak taat sama sekali. Hanya secara jasad saja mereka taat, tapi secara rohani dan alat tidak. Kemudian membanggakan dengan ilmu agamanya, sehingga orang di luar pemahamannya maka dianggap sesat. iya. Berarti banyak ya seperti itu di sana. Banyak sekali, tidak terhitung. Dan juga banyak ulama yang cinta dunia, bukan cinta Allah. Yang tadi saya sebutkan menjual ayat-ayat Allah untuk dunia. Iya, iya. Jadi karena itu ya Allah murka ya. Betul sekali. Inilah penyebab inti utama terjadinya bencana banjir dan longsor yang ada di sana. Sekarang dilihat banyak manusia yang kelimpungan, ketakutan. Itu banyak terjadi di Pulau Sumatera itu. Dari si ujung sampai ke ujung hampir banjir sekarang. Ya, Dan itu untuk apa masjid yang selamat itu betul apa tidak itu? betul sekali. Betul memang selamat ya Mas. Itulah tempat kami bangsa jin muslim juga ibadah di sana. Oh, ada juga jin muslim juga ya. Sama seperti kalian, wahai manusia muslim, kami juga beribadah di masjid.
Sekaligus ini pertanda bagaimana kekuasaan Allah dalam sekejap bisa menghancurkan semuanya. Apa kalian wahai manusia sombong? Selain itu pula banyak kesirikan di sana, mengatasnamakan agama, menyembah bukan Allah tapi menyembah iblis. Banyak di sana. Banyak juga ya. Masjid itu kenapa kok tetap berdiri? Ya, kenapa itu? Karena masjid itu dibangun dengan harta yang halal dan dibangun oleh orang-orang manusia yang ikhlas karena Allah. Tidak kecampuran satu harta pun dari harta haram. Dan orang yang di sana benar-benar beribadah karena Allah. Yang di sekitar masjid itu. Dan juga menjadi bukti kekuasaan Allah. Jadi malaikat yang diperintahkan Allah untuk menyapu bersihkan banjir hanya melewatinya saja. Iya. Makanya tadi aku bilang jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Apalagi menjual ayat-ayat Allah di dalam masjid. Allah sangat murka. Jadi masjid itu di sana mulai dari harta yang membangun halal. Masuk di sana tidak ada yang namanya menjual ayat Allah, dilarang sekali. Jadi warga masyarakat manusia di sana benar-benar menyembah Allah. Oh, jadi karena alasan itu ya Allah menyelamatkan masjid itu ya. Ya. Jika ada rumah yang di dalamnya tidak benar-benar ibadah secara jasadnya rohaninya, dan rumah itu tidak dibangun dengan harta halal, ya otomatis pasti akan terjang banjir. Otomatis ya. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan, karena itu saja yang diizinkan untuk menyampaikan. Oh. Jadi pesannya hati-hati, gunakan harta yang halal, yang berkah. Dan masyarakat di sana suka dengan sedekah. Masjid itu sering digunakan untuk sedekah kepada orang-orang manusia yang tidak mampu, sehingga Allah senang sekali merahmati masjid itu. Dan benar-benar sedekah karena Allah, tidak ada niat apapun. Dan di masjid itu juga ada wali-walinya Allah yang beribadah di masjid itu. Saya tidak diizinkan untuk menyebut siapa nama wali Allah tersebut. Iya. Cukup sampai di sini, saya tidak boleh banyak berbicara menjelaskan. Iya. Sama malaikat yang ada di sini. Karena saya hanya jin muslim. Tidak
diizinkan untuk menjelaskan lebih banyak lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ya, demikian konten mediumisasi dari kami, menghadirkan sosok goib yang ada di masjid yang selamat dari bencana banjir kemarin. Silakan diambil sisi positifnya, jangan dipercaya 100% karena kebenaran mutlak itu milik Allah. Dan dibantu juga like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang. Sekian konten hiburan dari kami, sampai berjumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.